Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam latihan fisika. Kali ini kita masih membahas soal-soal pada elastisitas untuk episode keempat atau video yang keempat. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar para siswa sekalian dalam mempelajari dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada elastisitas. Kita bahas pada soal yang pertama. Konstanta pegas yang mempunyai hubungan antara gaya F dengan pertambahan panjang X yang ditunjukkan oleh grafik adalah dalam satuan Newton. Jadi kita membaca grafiknya ya. Salah satu caranya adalah pada X pertama atau X1 4, gayanya 6 ya. X2 8, gayanya adalah 12. Jadi kalau kita sederhanakan ya, maka sama-sama ketemunya 3/2. Maka dengan demikian boleh diwakili pada masing-masing datanya. Dari besaran tersebut, maka F-nya sama dengan 6 Newton, X-nya sama dengan 4 cm, K-nya sama dengan berapa? Maka X-nya, K-nya sama dengan F dibagi dengan X, sehingga 600 dibagi dengan 4. Artinya ini adalah 4/100 dalam satuan meter dikalikan silang, maka 100 dikalikan 6. Maka ketemunya adalah 150 Newton per meter. Jadi inilah caranya kita untuk meringkas untuk meringkas jawaban yang diinginkan atau sesuai dengan soalnya. Jawabannya adalah yang B. Kita lihat pada soal nomor 2. Kita kupas satu persatu ya. Nah, masih sama pada soal nomor 1. Maka langsung saja kita bahas bahwa F-nya 25 Newton, X-nya sama dengan 5 cm. Berapakah K-nya? Maka K sama dengan F dibagi dengan X. Sehingga langsung saja ketemunya menjadi 2500. Karena apa? 5/100 ya. Maka 25/5 adalah 5, maka ketemunya adalah 500 Newton per meter. Jadi semakin mudah kita untuk membaca grafik tersebut tanpa terjadi kesulitan ya. Maka ini dikatakan sebagai gradien, ini gradien ya, dan seterusnya. Kita ambil pada soal nomor 3. Grafik di bawah ini menunjukkan hubungan antara gaya F terhadap pertambahan panjang X suatu bekas, berapakah tetapannya. Dari soal nomor 1 dengan nomor 2, maka diprediksi ini adalah 10 dibagi 2 adalah 5, baru dikalikan 100. Maka ketemunya adalah 500 Newton. Maka dengan demikian, ini yang diketahui dalam soal, maka dengan demikian K-nya adalah 1000/2, maka K sama dengan 500 Newton per meter. Jadi semakin cepat kita bisa menjawab pada soal-soal yang bentuknya dalam grafik. Jawabannya adalah E. Kita lanjutkan pada soal nomor 4. Nah, sekarang grafiknya X-nya tidak diketahui pada soal nomor 4, tetapi energinya yang diketahui. Jadi saat bekas ditarik 30 Newton, energi potensialnya adalah 0,6 Joule. Jadi yang kita cari X-nya dulu, tetapi harus menggunakan persamaannya. Kita buktikan bersama-sama. F-nya 30 Newton, EP-nya 0,6 Joule, K-nya sama dengan berapa? Maka dengan demikian EP sama dengan setengah F dikalikan dengan X, sesuai dengan grafik yang diinginkan. Kebetulan gayanya diketahui 30 Newton. Maka dengan demikian ya, maka X-nya sama dengan 2 EP
dibagi dengan F. X-nya ini adalah pembagi, maka menjadi 1/X. Kan itu yang diinginkan ya. Maka persamaan ini adalah K sama dengan F dikalikan 1/X. X-nya 2EP dibagi F, maka 1/X-nya ya, F dibagi 2EP. Maka menjadi F kuadrat ya. Maka menjadi F kali F kuadrat dibagi 2EP. Jadi inilah yang kita inginkan supaya tidak mencari X. Nah, yang ada gaya dan energi potensialnya. Maka dengan demikian K sama dengan 30 kuadrat dibagi 2 dikalikan 0,6. Ini 6/10. Nah, ini adalah 900 dikalikan 10, 9.000 ya. Ini 9 disederhanakan dengan 6 adalah 3/2 ya. Maka 300 dibagi 4 ketemunya adalah 750 Newton per meter. Jadi kalau kita bisa membuat persamaan seperti ini ya, maka soal ini akan sangat mudah kita lakukan. Jadi jawabannya adalah D ya. Kita lihat pada soal nomor 5. Juga masih sama, X-nya yang harus dicari terlebih dahulu dengan gaya 40 Newton, energinya adalah 0,4 Joule. Sehingga dengan demikian F-nya 40 Newton, EP-nya 0,4 Joule, maka K-nya berapa? Maka dengan demikian ini sudah ketemu tadi ya. K sama dengan F kuadrat dibagi dengan EP, maka ini 40 kuadrat dibagi 2 dikalikan 0,4. Ini ada 8/10. Ini 1600, maka 16.000 dibagi 8 adalah 2000 Newton per meter. Jadi semakin mudah kita mengerjakan bentuk-bentuk soal di dalam grafik ya. Kita lanjutkan pada soal nomor 6. Usaha yang diperlukan untuk merenggangkan pegas sepanjang 2 cm 40 Joule. Kalau 3 cm berapakah usahanya? Artinya soal ini mengandalkan pada perbandingan dengan konstanta yang sama. Maka dengan demikian X1 sama dengan 2 cm, W1-nya 40 Joule. X2 3 cm, W2-nya berapa? Maka tadi saya katakan konstanta pegasnya sama. Maka dengan demikian rumusnya adalah W sama dengan setengah KX dikuadratkan, maka usahanya berbanding lurus dengan X dikuadratkan. Dari sini kita mudah menentukan perbandingan 1, 1, 2, 2 dan seterusnya. Maka W1 dibanding W2 sama dengan X1 kuadrat dibanding dengan X2 dikuadratkan. Maka W2 berbanding dengan W1, X2 dibagi dengan X1. Jadi 212. Nah, itulah yang diinginkan ya. 212. Maka dengan demikian 40 dikalikan 3/2 dikuadratkan. Ini adalah 9/4. Maka dengan demikian 10 dikalikan 9 adalah 90 Joule. Jadi inilah yang harus diketahui ya. Berbanding lurus dengan X dikuadratkan. Soal nomor 7. Soal nomor 7. Untuk merenggangkan pegas sebesar 4 cm diperlukan usaha sebesar 1,6 Joule. Maka untuk merenggangkan pegas itu sebesar 2 cm, berarti ini adalah delta X-nya ya. Delta X-nya. Maka dengan demikian 4 ditambah dengan 2 adalah 6 X2-nya nantinya. Berapakah usaha yang diperlukan? Nah, kita ambil yang diketahui dalam soal. Mula-mula 4 cm 1,6, maka 6 cm berapa usahanya? Nah, K-nya tetap sama, maka dengan demikian W sama dengan setengah KX dikuadratkan, W-nya berbanding lurus dengan X dikuadratkan. Maka
menjadi W1 dibanding W2 sama dengan X1 kuadrat dibanding dengan X2 dikuadratkan. Maka dengan demikian W2 berbanding dengan W1, maka dikalikan perbandingan X2 dibagi dengan X1. Ya, maka dengan demikian 1,6. Ya. Ini 6/4. Ya. Maka dengan demikian ini adalah 3/2. 9/4. Ya. 1,6 dibagi 4 adalah 0,4 kali 9 adalah 3,6 Joule. Mudah kan? Nah, jadi angkanya pasti, ya. Jawabannya adalah D. Kita ambil pada soal nomor 8. Sebuah pegas tanpa beban panjangnya 30 cm, pada ujung pegas diberi beban 300 gram sehingga panjangnya menjadi 50 cm. G 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah energi potensial elastis pada saat itu? Nah, M-nya 300 gram, X1-nya 30 cm, X2-nya sama dengan 50 cm. Berapakah EP-nya? Maka dengan demikian, ya, K sama dengan MG, pengganti dari gaya pemulih, ya, karena gaya pemulih akan berbanding lurus dengan gaya beratnya pada beban yang digantungkan. Maka dengan demikian 0,3 dikalikan 10 dibagi 50 dikurangi 30. Maka ini 3/20 tapi per sentimeter, ya. Maka menjadi 300, ya, dibagi 20, maka ketemunya 15 Newton per meter. Paham kan? Jadi kita tidak usah bingung merubah satuannya, maka EP-nya sama dengan setengah KX dikuadratkan, maka setengah dikalikan 15 dikalikan dengan 0,2 dikuadratkan, maka ketemunya 0,04 menjadi 0,02, ya. Maka dengan demikian ketemunya adalah 0,3 Joule. Itu 15 kali 2 adalah 30, ya. Maka 0,02-nya itu tadi dikalikan 15 menjadi 0,3 Joule. Jawabannya adalah C. Maka kita lihat pada soal nomor 9. Sebuah pegas diberi gaya 50 Newton dapat bertambah panjang 4 cm. Besar energi potensial pada waktu diberi beban sebesar 125 Newton. Jadi beban ini dengan gaya sama, karena sama-sama ini adalah gaya berat, ini adalah gaya, sama-sama satuannya Newton. Kita lihat yang diketahui dalam soal. Nah, X1-nya 4 cm, F1-nya 50 Newton, F2-nya adalah 125 Newton. Berapakah EP2-nya? Kenapa harus mengambil demikian? Karena konstantanya sama. Kenapa harus demikian? Yang diketahui F1 dengan F2. Maka dengan demikian, ya, X2 sama dengan X1, F2 dibagi dengan F1. Maka hasilnya, nah, ini adalah 4/100. 0,04 atau 4/100. Kenapa? Ada 125. Maka 1/25. Kan itu. Jadi 125 dibagi 25 itu adalah 25. Adalah 5. Nah, maka dengan demikian 5/50, kan itu adalah 1/10, maka X2-nya adalah 0,1 meter. Paham dari kalimat ini? Nah, sekarang baru kita hitung EP2-nya sama dengan setengah F2 dikalikan dengan X2. Yang diketahui adalah gayanya. Maka kita tidak perlu menggunakan setengah KX kuadrat. Ya. Ini adalah praktisnya demikian. Sehingga setengah dikalikan 125 dikalikan 0,1. Ini 62,5 dikalikan
dikalikan 0,1 maka 62,5 Joule. Nah, jadi jawabannya yang A, harus bisa merubah yang demikian. Ya. Kita lihat pada soal nomor 10. Nah, dua bekas yang sama berarti konstantanya sama. Masing-masing ditarik F dan 2F. Nah, kita lihat di sini. Ya. X-nya berbanding dengan gayanya. Nah, itu. Maka X-nya berbanding dengan EP-nya. Itu. Kan ya? Nah, kita lihat berapa perbandingannya antara pertama dan kedua. Nah, F1 sama dengan F, F2 2F, maka berapakah EP1 dibanding dengan EP2? Kita tetap mengatakan bahwa konstantanya sama, maka EP-nya sama dengan setengah KX dikuadratkan. Di sini tidak ada variabel X, maka dirubah yang ini, ya, menjadi X sama dengan F dibagi dengan K, kan itu. Maka menjadi F kuadrat dibagi 2K. Yang sama adalah K-nya. 2 dibagi 2 juga 1. Maka EP berbanding lurus dengan F dikuadratkan. Maka logikanya adalah 1/4. Maka dengan demikian perbandingannya EP1 dibanding dengan EP2 sama dengan F1 dibanding dengan F1 kuadrat dibanding dengan F2 kuadrat, maka F kuadrat dibanding 2F dikuadratkan. Maka ketemunya adalah 1/4. Ini harus dipegang, ya, bahwa energi potensial berbanding lurus dengan F dikuadratkan. Paham semuanya seperti itu? Nah, diulang kembali, dan seterusnya. Teliti mengerjakannya. Maka soal fisika adalah sangat mudah dengan logika-logika matematikanya. Ya, itulah keseluruhan materi yang dapat dibicarakan pada pertemuan kali ini. Semoga kita lebih mudah mengerjakan soal-soal pada elastisitas. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.